Hello guys, welcome to W Autocar sama gue Wilson. Jadi hari ini gue bakal mereview mobil Toyota Camry. Ini tahun 2017, tipe V. Nah, kondisinya ini tuh masih grass banget ya, masih bagus banget. Jadi gue bakal nge-review mobil ini. Menurut gue lebih bagus lu ngambil yang tipe G atau yang V. Ntar gue bakal kasih penjelasannya di video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita mulai reviewnya. Oke, ini Camry 2017 tipe V 2500 cc. Nah, ini tipe yang terlengkap ya. Nah, kita bisa lihat di headlampnya. Headlampnya ini udah proyektor. Di bawahnya ada daylight running lamp. Jadi siang-siang bisa nyala lampunya. Nah, ini untuk fog lampnya. Fog lampnya sama nih sama tipe G. Masih begitu tipenya sama. Di atas grillnya ini ada krom-kroman. Nah, lanjut ke samping. Untuk di bagian pelek, peleknya ini pakai Dunlop, tahunnya masih 2017 nih. Dia punya tahunnya masih sama, jadi dari baru. Ini bannya masih 2017. Nah, mesinnya udah dual VVTi. Kita ke samping. Nah, di sini handle pintunya ini udah chrome ya. Chrome ini kayak tipe V ini semua udah chrome, dan dia juga udah keyless entry. Udah engine start button juga. Nah, ini untuk pelek sampingnya. Nah, lanjut kita ke bagian belakang. Nah, ini untuk di bagian belakang. Di belakang ini ada emblem tulisan Camry. Stop lampnya ini udah chrome campur sama ini ya, LED gitu ya. Jadi lebih elegan kesannya, lebih mewah, sporty juga. Nah, ini juga 2500 cc tipe V. Ini lampunya sama, dan di bawah bagian bawahnya ini ada sensor mundurnya dia ya. Nah, mobil mewah ini juga harus ada kamera belakang. Nah, ini juga udah ada untuk di tipe V. Nah, lanjut kita ke bagian dalam. Nah, untuk di bagian dalam ini cukup mewah ya. Ini kayak Mercy-nya untuk Toyota. Untuk di bagian dalam kita mulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan ini dia udah panel wood, dan juga ini unlock sama locknya, spion samping. Nah, ini juga udah flip. Tapi dia belum, pas kunci dipencet dia belum nutup sendiri ya, itu ditambahin modul lagi. Nah, yang ini buat traction control, sebelah kanan ini buat sensor belakang dan bagian depan. Nah, di sini juga udah keyless entry ya. Keyless entry sama engine start button. Dia biasa kalau gitu udah satu paket. Nah, di bagian setir ini buat mode speedometer punya nih. Jadi kita bisa pencet atas bawah. Ini udah mirip-mirip modelnya kayak Alphard sama Kijang Innova yang Venturer, yang tipe Q udah modelannya udah begini. Untuk panel di bagian tengahnya. Nah, ini buat angkat telepon sama tutup telepon sebagian kanan. Nah, dia punya lampunya juga, ini udah auto ya, bisa auto. Kalau jadi siang dia bisa mati sendiri, ntar malam bisa nyala sendiri. Nah, ini di bagian setir juga udah panel wood, lapis kulit juga sebagian. Udah model-model Kijang Innova yang tipe Q, Venturer modelnya udah begini semua. Nah, di bagian kanan ini nih ada airbag curtain. Nah, di airbag ini jadi bikin lebih aman lagi ya, lebih safety. Jadi mobil mahal itu safety-nya pasti juga lebih bagus. Kita lanjut ke bagian tengah. Nah, ini untuk tipnya dia ada GPS-nya juga, ada Maps, bisa iPod, bisa Bluetooth, SD card, segala macam, HDMI juga bisa. Nah, ini udah lengkap banget. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini udah ada AC, AC-nya udah digital. Jadi ini untuk blower, ini untuk bagian kaki, ini temperatur kiri kanan, passenger udah beda, udah dual. Nah, di konsol tengahnya ini kita bisa pencet. Nah, dia bisa slow mo bukanya. Ini untuk yang asbak rokok segala macam. Nah, di bagian tengah ini juga bisa dipencet. Nah, ini untuk cup holder ya.
untuk bisa minuman yang agak besar, ini yang agak kecilan bisa diatur. Di bagian tengah ini kita bisa lihat juga, nah ini bisa power outlet nih. Kita bisa untuk ngecas, ini bisa pakai aux, USB, masuknya dari sini. Jadi udah didesain rapih banget ya. Panel-panelnya ini udah bagus banget, plastiknya ini bahannya plastiknya keras. Panel wood udah mewah banget dah. Jadi saran gua kalau untuk kalian yang cari mobil mewah yang keren, enak dipakai, kalian bisa pilih Camry tipe yang V. Kenapa gue rekomendasikan kalian untuk tipe yang V? Karena tuh sama yang G bedanya lumayan banyak ya. Dari joknya kita bisa lihat, joknya ini materialnya kulit, udah full kulit semua. Dan juga di bagian kanannya ini dia udah elektrik ya, bangkunya udah elektrik. Nah, elektriknya ini udah di kiri kanan, jadi tuh udah mewah banget dah. Jadi kalau misalkan kalian mobil mewah, itu jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian ada dana lebih, mendingan pilih yang V, karena bedanya banyak. Di bagian setir juga udah beda, untuk tombol audionya beda, dan juga untuk engine start button, keyless, itu juga beda. Untuk yang tipe G itu masih pakai kunci. Nah, untuk di bagian passenger, bangku passengernya juga, ini juga otomatiknya bisa diatur dari sini, dan di bagian bawah sana juga bisa diatur ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk di bagian konsol tengah, nah ini yang istimewanya juga nih. Dia ada di bagian istimewanya ini, di bagian tengah ada untuk ngecas nih ya. Kalian bisa ngecas yang ada NFC-nya. Ini tinggal kalian taruh, ntar dia bisa ngecas sendiri. Nah, biasanya itu kadang kalian taruh suka nggak aktif kan. Biasa kalian bisa copot casingnya karena terlalu tebal. Kalau nggak, kalian harus jalanin mobilnya dulu baru bisa ngecas. Karena tuh dia mendetek kalau misalkan mobil diem, HP-nya ditaruh, itu kayak cuman naruh HP doang. Tapi untuk di Camry ini kalian harus jalanin mobil, taruh HP di situ baru bisa ngecas. Nah, sistemnya kayak gitu ya. Jadi, nah untuk itu lanjut kita review di bagian belakang. Nah, oke, gue sekarang udah duduk di bagian belakang. Untuk mobil Camry ini, itu tuh cocoknya emang buat di bangku belakang. Bangku belakang ini paling nyaman, paling empuk. Nggak tahu kenapa ya. Duduknya juga lega banget. Di sini juga enak banget, nyaman banget. Beda sama mobil sedan yang lain. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin di bagian belakang ini dibikin lebih empuk, lebih soft kali ya. Jadi untuk didudukin lebih enak. Jadi tuh cocoknya mobil ini dipakai untuk yang punya supir, lebih enak seperti itu. Nah, gue lanjut review di bagian belakang. Ini juga materialnya udah full kulit. Kita bisa tarik juga di sini. Nah, di sini bisa jadi armrest. Armrestnya itu ada ini ya guys. Armrestnya itu ini ada konsol box minuman juga. Nah, untuk kalian yang mau ngambil barang di bagian belakang, ini bisa juga nih. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini bisa ngambil bagian langsung ke bagasi. Jadi gitu ya guys. Oke, untuk review mobil Camry ini segitu aja. Menurut gua untuk mobil Camry ini worth it banget buat kalian beli, karena mobil ini tuh mewah dan harganya juga hitungannya masih terjangkau ya untuk di secondnya. Untuk di mobil barunya, untuk mobil Camry ini lumayan mahal menurut gua. Cuman kalau di secondnya sih worth it banget, karena yang kita bayar itu worth it lah. Kita dapat dengan kemewahannya, kenyamanannya, dan juga keamanannya. Selain itu juga menurut gua, saran gua sih kalian ambil, kalau mau ambil Camry itu tipe yang V. Jangan nanggung-nanggung, karena bedanya yang cukup banyak, dan mewah yang kita dapat juga beda. Karena di tipe G juga bangkunya bludru, masih bahan, dan juga kenyamanannya menurut gue sih beda banget ya. Oke guys, itu aja review gue hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe biar gue makin rajin untuk upload video. Oke, itu aja guys review gue. See you guys in next video. Bye.